kita pada pagi hari ini. Baik, apa Ibu Yuli sudah ada? Hmm. Selamat pagi Ibu Yuli. Kita mungkin akan menunggu sampai Ibu Yuli sedikit lagi akan open cam. Kalau Ibu Yuli sudah siap, kita akan segera mulai. Selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Tumundo Rori dan keluarga semua Alma Mahir. Kemarin, ini hari Dokter Cindy kemarin. Ya, terima kasih puji Tuhan. Selamat ulang tahun buat keluarga semua Alma Mahir. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih udah Brave. Ucapannya Tuhan memberkati selalu. Ya, terima kasih ucapannya. Mohon maaf ini kayaknya Ibu Yuli dia tidak bisa open cam, tidak bisa open suara. Jadi kita mungkin agak menunggu sebentar. Sudah Kak, aku coba. Oh, hands tuh mungkin. Sebentar, coba. Iya. Kalau mungkin ada satu instrumen boleh diputarkan sementara. Mungkin dia laptopnya mau di restart karena ada sedikit gangguan.
Tuhan ya. Ya. Oke, untuk memulai kita punya pembahasan pagi ini, saya minta Bapak, siapa ya di sini? Bapak Maramis untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh melewati malam peristirahatan kami, dan pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat. Kami saat ini akan melanjutkan pembahasan dari buku Kebahagiaan Sejati yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Bu Yuli. Tuhan berkati, kiranya kuasa Roh Kudus akan menjamah kami semua, terlebih narasumber yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Buatlah kami mengerti, kami boleh resapi, dan kami boleh praktikkan dalam hidup kami. Ampuni kami orang berdosa Tuhan, sempurnakan doa ini, dan Tuhan berkati jaringan Zoom yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih, Pak Maramis. Shalom untuk kita semua. Dan pagi ini kita akan segera lanjut di dalam pembahasan kita dari buku Langkah-Langkah kepada Kristus. Dan hari ini kita sudah ada di bab yang ke-7, ujian pemuridan. Saya sadar pembahasan kemarin itu pasti menimbulkan banyak pertanyaan, banyak pergumulan, tapi tidak apa-apa, saudara. Kita semua punya waktu untuk memproses setiap firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus sampai kepada pengertian yang Tuhan rindukan. Dan itu Tuhan akan tuntun langkah demi langkah, ya. Dan pagi ini kita akan melihat semuanya dengan terang yang lebih jelas oleh pertolongan Roh Kudus. Dan ujian pemuridan ini adalah, ya kalau murid ya pasti diuji ya untuk bisa naik kelas, mau dilihat dia lulus atau tidak, ya itulah seorang murid. Dan kita semua adalah murid di kaki Yesus. Makanya seseorang yang mau dibaptis, Tuhan bilang, jadikanlah dulu dia muridku, baru baptis di dalam Kristus, lalu ajar dia. Sekarang mari kita lihat. Seseorang yang bertobat, di mana semua pelajaran yang kita pelajari ini adalah tujuannya adalah pertobatan yang sejati. Kita tidak dapat menjelaskan ya, kapan waktunya saya bertobat, sejauh pertobatan yang sudah kita pelajari seperti apa arti pertobatan yang sebenarnya. Kalau hanya sekedar pertobatan saya dari luar gereja Advent, masuk dalam gereja Advent, atau saya dibaptis, tentunya ya kita bisa tentukan tanggal karena ada surat baptisan. Tapi pertobatan di sini adalah sebuah pertobatan yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan itu adalah hasil dari kerja Roh Kudus, dan kita tidak tahu. Dan kalaupun kita tidak tahu, itu juga tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memang Roh Kudus itu bekerja dari waktu yang kita tidak sadari ya. Prosesnya itu sampai kita pun akhirnya sadar dengan kehendak Tuhan, itu adalah sebuah proses waktu yang setiap orang berbeda-beda. Ada yang waktu yang lama, ada yang harus melewati katanya peristiwa-peristiwa menyakitkan baru dia mengalami pertobatan itu. Tapi intinya pertobatan itu diterima oleh Tuhan semuanya. Dan pertobatan di sini adalah menghasilkan satu kehidupan yang betul-betul menurut. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap orang yang bertobat. Yang hasilkan pertobatan itu adalah Roh Kudus, yang pekerjaannya itu tidak terlihat, terjadi diam-diam di dalam hati setiap orang. Tetapi ternyata hasil dari pertobatan itu bisa dilihat. Ya, dikasih contoh. Roh Kudus itu seperti angin yang bertiup, tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Tetapi kita bisa tahu bahwa ada angin, ada pohon yang bergoyang dalam tubuh kita, kita bisa rasakan tiupan angin. Dan begitu juga dengan pertobatan. Kita tidak bisa
lihat kerja Roh Kudus karena dia bekerja di dalam hati kita, tetapi hasil pekerjaannya bisa terlihat di dalam semua kita punya perubahan hidup. Oh, tadinya saya tidak suka baca Alkitab, sekarang jadi bisa. Tidak suka ikuti ibadah, sekarang sudah bisa. Dulu cinta dengan musik-musik dunia, sekarang sudah tidak bisa. Artinya ada perubahan. Ya, kenapa? Karena semua dihasilkan oleh Roh Kudus. Di sini dikatakan di halaman 98, suatu perubahan akan terlihat dalam karakter, kebiasaan, tujuan hidup. Perbedaan akan sangat jelas terlihat dalam kehidupan mereka sekarang dan sebelumnya. Tetapi saudara, apakah ini ujian pemuridan itu? Apakah sudah cukup terlihat, oh dia sudah berubah dan kita sudah lolos sebagai seorang murid Kristus. Oh ternyata kita lihat dia punya lanjutannya. Itu bukan ujiannya ternyata ya. Perubahan hidup itu adalah hasil dari pertobatan. Tetapi ujiannya yang kita pelajari hari ini bukan itu ternyata. Tidak bisa hanya sekedar terlihat seperti itu. Kenapa? Dilanjutkan begini. Karena ternyata kita atau manusia itu dapat berubah menjadi baik. Manusia boleh menjauhi kejahatan. Manusia ternyata boleh untuk tidak melanggar hukum. Tetapi itu dorongan yang datang dari dosa. Saudara kita lihat ya. Dosa ternyata dapat menghasilkan satu kehidupan yang baik. Pernah enggak dengar ini? Kalau tidak dengar, baca aja sendiri di sini. Yaitu apa? Oh, keinginan untuk disegani dan dihormati. Orang bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Dia berubah. Kemudian apalagi? Untuk menjaga harga diri, seseorang menjauhi apa yang kelihatan jahat. Kita harus jaga nama baik keluarga ya. Kita sudah dikenal dari sejak kita punya moyang itu, kita berada dalam garis keturunan keluarga yang baik secara moral, tidak pernah ada noda di masyarakat. Dan untuk menjaga nama baik ini, setiap anak itu ditanamkan untuk tidak boleh untuk bikin ini dan semuanya memang baik. Terlihat dari luar, oh mereka keluarga yang begitu sempurna, tidak pernah ada kasus-kasus yang memalukan di mata masyarakat. Tapi saudara, ternyata itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Dosa boleh menghasilkan kehidupan yang baik kepada seseorang, tetapi motif yang mendorongnya itu adalah dosa, kepentingan diri. Saya mau disegani, dihormati, makanya ada yang sering ya pencitraan, itu semua adalah dosa. Ya, orang yang jahat bisa tiba-tiba satu waktu dermawan, dan itu yang banyak kali terjadi kalau sudah ada pencalonan di mana-mana. Dia punya hati tidak baik, tapi karena ada kepentingan di situ, ada tujuan yang harus dia capai, tiba-tiba jadi dermawan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop, bikin sumbangan di mana-mana, pembangunan gereja. Tapi sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Itu sebabnya kalau Tuhan mau bilang bahwa dari buahnya kamu akan mengenal mereka, yaitu hanya untuk sebatas kita dengan sesama kita. Manusia dengan manusia hanya melihat bagian luar. Tapi ujian pemuridan hari ini yang ada di bab 7, yang menguji kita itu bukan manusia masalahnya. Yang menguji kita itu adalah Dia yang Maha Tahu, yang melihat sampai kedalaman hati kita. Jadi Tuhan dalam hal ini yang menguji kita, apakah kita adalah murid Kristus yang benar, adalah menguji yang bukan hanya melihat hasil perubahan secara lahiriah, tapi dia melihat kedalaman hati kita. Dan itu yang akan kita pelajari. Ya. Jadi, apa ujian yang sebenarnya? Oh, ternyata ini. Kita langsung masuk saja supaya tidak banyak waktu yang terbuang. Halaman 99. Siapakah yang memiliki hati kita? Siapakah yang selalu ada dalam pikiran kita? Siapakah yang suka menjadi topik pembicaraan kita? Siapakah yang mendapatkan kasih sayang kita terhangat? Siapakah yang mendapat kasih sayang terhangat dari kita dan usaha terbaik kita? Jika kita adalah milik Kristus, pikiran kita akan selalu bersamanya dan Kristus akan menjadi hal termanis dalam pikiran kita. Semua yang kita miliki termasuk diri kita harus dikuduskan baginya. Dan selanjutnya. Nanti kita lihat lagi halaman lain lebih lengkap lagi. Jadi apa katanya ujian yang sebenarnya itu yang Tuhan mau uji apakah kita sudah bertobat betul-betul? Perbuatan yang dihasilkan terjadi perubahan apakah sudah betul itu adalah hasil dari iman yang kemarin kita pelajari, hasil dari percaya dan menerima Kristus itu, ataukah itu masih kepentingan diri?
Ternyata ujiannya adalah siapa yang mengisi kita punya hati. Jadi ujiannya adalah satu saja, siapa yang menguasai kita punya hati, ya. Siapa yang menguasai kita punya hati? Bukan penurutan ujiannya. Penurutan itu adalah sesuatu yang bisa kita buat menipu manusia. Tetapi penurutan ujian yang sebenarnya itu adalah siapa yang menguasai kita, siapa yang memiliki hati kita, sehingga pada akhirnya penurutan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu yang penurutan sebenarnya. Sekarang mari kita lihat lebih jauh. Jadi, karena Kristus yang menguasai kita, dan ini adalah ujian yang sebenarnya, Yesus ada menjadi tema dari perenungan kita. Dia adalah tema dari pembicaraan kita. Dia adalah sesuatu yang termanis di dalam pemikiran kita. Kita akan selalu begitu mencintai dia. Maka semua tindakan kita itu, semua hal yang kita buat itu adalah suatu tindakan yang dimotivasi oleh kasih. Itu ada di halaman 1:1. Keindahan karakter Kristus dapat terlihat dari para pengikutnya. Makanya ini adalah ujian pemuridan. Kalau kita adalah pengikut Tuhan, kita adalah murid Kristus. Dan Kristus punya tabiat itu, karakternya itu akan terlihat dari para pengikutnya. Jadi apa itu karakter Kristus? Kita lihat baik-baik. Kristus suka melakukan kehendak Allah. Sumber kuasa pengendalian diri di dalam kehidupan juru selamat kita adalah mengasihi Allah dan bersuka untuk kemuliaannya. Kasih membuat semua tindakannya menjadi mulia dan indah. Kasih berasal dari Allah. Semua ini hanya bisa terjadi jikalau Yesus bertakhta di hati kita, dan tidak dapat terjadi pada hati yang belum disucikan. Jadi, setiap tindakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu haruslah didasari atau didorong oleh karena kita mengasihi Allah. Karena itu juga ternyata yang Yesus buat. Jadi selama di dunia ini, sumber kekuasa pengendalian diri dalam hidup juru selamat itu adalah kasih Allah. Itu sebabnya kita boleh lihat ya, Yesus di dalam semua tindakannya itu selalu dibilang dia tergerak oleh belas kasihan. Karena itulah kasih Allah itu berdiam dan tinggal di dalam Kristus, dan kasih itu karena ada di dalam Yesus, maka Yesus yang tinggal di dalam kita akan mengerjakan hal yang sama, prinsipnya sama ya. Kasih akan mendorong setiap perbuatan. Itu sebabnya Galatia 5 ayat 6 dibilang begini, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Itu sebabnya pertama dari awal saya tanya, mana yang benar, iman dulu baru kasih. Dan kita sudah sepakat dan sesuai dengan firman Tuhan bahwa kasih lebih dulu. Pendengaran akan firman kasih Allah ini akan membuat iman itu ada. Tetapi akhirnya ada banyak orang yang hidup dengan iman, makanya Tuhan bilang, oh, orang bisa pindahkan gunung, orang bisa buat banyak mujizat itu karena dia memiliki iman, tetapi jika tidak punya kasih, maka sia-sia. Jadi iman itu yang benar adalah iman yang selalu bekerja oleh kasih. Semua yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tetapi iman itu selalu bekerja oleh kasih. Dorongan-dorongan semuanya itu didorong oleh karena kasih. Kasih kepada siapa? Kepada Allah. Jadi contohnya begini. Kita, Bapak Agus dan Bapak Stephen sama-sama bayar perpuluhan. Bapak Stephen ini bayar perpuluhan, dorongannya itu adalah karena dia masih ada rasa takut kalau dia tidak bayar perpuluhan, nanti Tuhan tidak akan berkati. Dan banyak orang memberikan persembahan persepuluhan itu karena seperti mau sogok Tuhan. Saya mau kasih ini supaya Tuhan balas sama saya. Dan itu saudara kita sudah pelajari sebelumnya. Itu adalah cara pandang kepada Allah yang dipercayai oleh denominasi yang lain. Sedangkan kita tidak. Kita sudah fix dari awal Allah itu bahkan sebelum kita meminta sesuatu yang kita butuhkan, dia tahu semua. Sehingga kita memberikan perpuluhan persembahan itu bukan lagi sekedar mau sogok-sogok Tuhan, bikin Tuhan itu jadi sayang sama kita. Itu masih salah kita punya cara pikir. Jadi Bapak Stephen itu mau kasih perpuluhannya karena kalau enggak kasih ini dia takut nanti Tuhan hukum, Tuhan sudah mau berkati dia punya usaha, Tuhan sudah enggak mau berkati dia punya pekerjaan, takut tidak ada berkat. Sedangkan Bapak Agus Wandi ini dia mau berikan persembahan itu karena dia mengasihi Allah. Itu beda. Dorongan yang menghasilkan tindakan sama tapi dorongan hati berbeda. Dan itu yang menguji cuma Tuhan.
Kita nggak bisa. Manusia melihat itu sama-sama Pak Agus dan Pak Steven bayar perpuluhan, selesai, tidak ada bedanya. Tetapi ujian dari Tuhan adalah yang mendorong tindakan itu apa, ya? Apakah itu didorong oleh kepentingan diri supaya saya diberkati? Apakah itu didorong oleh ketakutan karena salah mengerti tentang Allah? Ataukah itu didorong oleh karena saya percaya, saya mengasihi Tuhan, ya? Saya mengasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan semuanya dan apa yang saya berikan ini adalah milik Tuhan dan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Semua didorong oleh kasih. Saya mau ibadah bukan lagi, aduh, rada rasa malas, tapi karena sudah diberikan tanggung jawab, saya harus pergi. Tidak, akan berbeda. Makanya baca di Kerendahan Segala Zaman tentang kasih itu, tentang iman. Iman itu memberikan semangat yang baru bagi orang Kristen di dalam banyak hal. Ya, oke, selanjutnya sudah bisa paham ya sampai di sini. Jadi ujian pemuridan itu bukan hanya sekedar penurutan yang bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi ujian pemuridan hari ini adalah motif dari tindakan kita, ya. Yang menguasai hati kita itu siapa? Ya, yang menguasai hati kita itu siapa? Apakah Yesus yang mendapatkan semua hati kita yang menjadi tema dalam perenungan kita, tema dalam pembicaraan kita, dan itu akan membuat tindakan kita adalah tindakan yang didorong oleh kasih, ya. Itu ujiannya. Kalau ada yang masih belum itu silakan baca sendiri ya. Saya tahu saya sangat terbatas saudara di dalam membagikan. Saya juga banyak kelemahan. Saya tidak fasih lidah, tetapi saya selalu berdoa, Tuhan, tuntunlah semua kami untuk punya kerinduan mempelajari sendiri, dan Roh Kudus itu yang adalah guru yang sejati itu. Saya selalu minta setiap saya belajar, tolong ajar saya. Dan kalau saudara, kita semua meminta dengan rendah hati, kita akan diajar betul-betul sampai mengerti. Jadi tolong pelajari sendiri. Sekarang mari kita lihat, kita masuk lebih jauh lagi di halaman 102. Kita kemarin sudah belajar ya, bagaimana untuk mendapatkan satu kehidupan yang diubahkan dan disucikan itu, tidak ada lagi kita berjuang, berusaha dengan kekuatan kita, tapi hanya dengan percaya. Kemarin kita sudah baca kutipannya, tapi kita harus lebih jelas lagi lihat hari ini. Kenapa? Karena ini hanya dengan percaya ini, itu sudah membawa banyak kekacauan. Hanya dengan iman, itu sudah banyak kekacauan dan membingungkan. Tapi terima kasih dan bersyukurlah kepada Tuhan, bab ini akan menjelaskan lebih detail lagi dan tidak perlu ada kebingungan ya. Kalau kita tetap bingung, ya tidak apa-apa juga. Mintalah sama Tuhan untuk bantu kita. Mari kita lihat halaman 102. Ada dua kesalahan yang perlu diwaspadai oleh anak-anak Allah, terutama mereka yang baru percaya kepada kasih karunia-Nya. Yaitu kesalahan pertama ini. Memandang pada perbuatan mereka sendiri, mempercaya apapun yang bisa mereka lakukan untuk berdamai dengan Tuhan. Tidak mungkin seseorang untuk menjadi suci dengan usaha sendiri dalam mentaati hukum. Semua yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus akan dicemari oleh keegoisan dan dosa. Hanya anugerah Kristus melalui iman yang dapat membuat kita menjadi suci. Jadi, kesalahan pertama adalah untuk membuat hidup kita suci, untuk membuat kita menurut benar di hadapan Tuhan, kita berjuang sendiri, berusaha sendiri. Kita coba untuk sebisa kita. Saya percaya Tuhan sudah selamatkan saya, jadi sekarang saya mau berusaha untuk menurut. Dan di sini dibilang, mau seperti apapun kita berusaha, kita tidak akan pernah capai untuk mentaati hukum itu dengan sempurna. Kenapa? Karena itu akan dicemari, tetap perbuatan menurut kita tanpa Kristus akan dicemari. Usaha-usaha kita untuk menjadi benar dan menurut hukum tanpa Kristus itu akan dicemari. Usaha-usaha kita itu seperti kain kotor. Kesalahan kita dihasilkan oleh usaha sendiri itu adalah kain kotor. Hanya apa? Hanya anugerah Kristus melalui iman yang dapat membuat kita menjadi suci. Jadi ini kesalahan pertama ya, sudah jelas. Kita berusaha menurut hukum dengan kekuatan sendiri. Ya, dengan kekuatan sendiri. Padahal tidak, hanya iman yang bisa membuat kita menurut hukum dan menjadi suci. Selesai sampai di situ. Sekarang, kesalahan yang kedua. Kesalahan yang pertama ini, saudara, sebenarnya saya mau jujur, ini banyak terjadi di dalam kita, di dalam gereja sendiri, di dalam gereja Advent. Kita percaya gereja Advent itu percaya Yesus sudah mati, sudah menebus, tetapi sekarang kita harus menurut hukum supaya kita diselamatkan. Dan itu paling banyak ada di dalam khotbah. Hukum itu ditinggikan lebih daripada pengorbanan Kristus itu sendiri. Padahal sebenarnya, sudahlah, seperti itu. Sehingga banyak
pengkhotbah di dalam gereja kita selalu menggunakan Matius 7 ayat 21 itu sebagai khotbah untuk menegur orang-orang yang ada di luar gereja. Yaitu apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan saya adalah seorang misionari dari 2008. Saya waktu itu, saya ingat ya, 2008 itu saya dikirim ke Kediri. Saya tekankan sekali ayat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa yang selalu kita kaitkan dengan ayat ini adalah menurut hukum. Hukum itu harus diturut. Padahal sebenarnya kemarin kita sudah fix dalam Yohanes 6 ayat 28-29. Ketika orang tanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami dapat melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, kehendak Bapa. Lalu Yesus jawab apa? Inilah yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah, yaitu Yesus. Jadi berbeda ya penerapannya yang ada di Matius 7 ayat 21. Sehingga kita pikir kitalah yang sudah melakukan kehendak Bapa karena kita sudah ada di dalam penurutan terhadap hukum. Padahal tidak. Kita sudah pelajari itu sebelumnya bagaimana penurutan hukum tanpa Kristus itu kita sama dengan orang muda yang kaya. Selanjutnya, itu kesalahan pertama. Yang kedua, ini adalah kesalahannya. Sebaliknya, kesalahan yang juga tidak kalah berbahayanya adalah percaya bahwa Kristus membebaskan manusia dari penurutan terhadap hukum Allah dengan mengatakan bahwa cukup dengan iman saja kita bisa mendapatkan anugerah Kristus dan perbuatan kita tidak ada hubungannya dengan penebusan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi karena hanya dengan iman, yang penting percaya. Ya, iman. Yang penting kita punya iman. Ya, imanmu, imanku adalah imanku. Jadi sudah sampai di situ saja. Perbuatan kita tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Tuhan sudah tebus, sekali selamat tetap selamat. Dan sudah selesai. Dan itu yang seringkali kalau kita pernah dengar pengkhotbah-pengkhotbah banyak di luar sana, ya kita sudah diselamatkan oleh darahnya. Itu benar, saudara. Tetapi ingat, keselamatan itu bukan hanya sekedar membawa kita ke surga. Keselamatan itu adalah melepaskan kita dari dosa. Jadi mereka tidak paham sebenarnya, ya. Dan apakah memang iman itu tidak cukup? Harus ditambah dengan perbuatan. Jadi karena kesalahan ini banyak dipahami oleh banyak orang, kita mengambil kesimpulan akhirnya tidak cukup hanya pakai iman, harus tambah lagi dengan perbuatan. Sehingga muncullah konsep keselamatan yaitu iman tambah perbuatan. Dan itu juga adalah sebuah kesalahan. Itu sebabnya yang perlu kita pelajari dari bab ini yang nantinya juga kita akan lihat penjelasannya, yang perlu kita pahami penting itu adalah arti iman itu sendiri. Kalau kita tidak paham dengan arti iman, kepercayaan seperti apa sebenarnya yang menyelamatkan kita, maka disitulah bentrok. Ya, jadi karena kutipan ini katakan tidak cukup hanya iman saja dan cukup hanya iman saja, perbuatan kita tidak diperlukan. Oh, ini ditentang oleh kelompok yang satu. Oh, tidak. Ya, iman tidak cukup. Iman itu harus ditambah dengan perbuatan. Jadi kita lihat kelompok yang satu, yang penting iman saja, tidak perlu ada perbuatan. Perbuatan kita itu tidak dihitung. Yang satu serang lagi. Oh tidak, iman itu harus ditambah perbuatan. Jadi muncullah konsep keselamatan iman tambah perbuatan. Akhirnya kebingungan terjadi. Tapi kita bersyukur pagi ini Tuhan kasih lagi dia punya keterangan. Jadi seperti apa sih sebenarnya? Maka yang perlu kita pahami adalah apa itu iman sebenarnya ya. Iman itulah yang harus kita pahami yang Tuhan katakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Hanya iman saja, tadi sudah ada kutipan sebelumnya, toh, hanya anugerah Kristus melalui iman yang dapat membuat kita menjadi suci. Akhirnya, mari kita lanjut. Gantinya di halaman 103. Penurutan di sini bukan hanya sekedar penurutan lahiriah, melainkan adalah pelayanan atas dasar kasih. Hukum Allah adalah ekspresi dari sifatnya. Hal itu adalah perwujudan dari prinsip Allah yang agung. Karena itu juga merupakan dasar pemerintahannya di surga dan di bumi.
Jika hati kita diperbarui di dalam rupa Allah, jika kasih ilahi ditanamkan dalam jiwa, bukankah hukum Allah akan terlihat dalam kehidupan? Ketika prinsip kasih ditanamkan dalam hati, ketika manusia diperbarui dalam rupa Allah yang menciptakannya, maka perjanjian baru telah terpenuhi. Aku akan menaruh hukum-hukumku dalam hati mereka, dan aku akan menuliskannya dalam pikiran mereka. Dan jika hukum itu tertulis di dalam hati, tidakkah itu akan mengubah cara hidup kita? Ketaatan, pelayanan, dan kesetiaan dalam kasih adalah tanda sejati menjadi muridnya. Dan selanjutnya di bagian bawah, gantinya membebaskan manusia dari penurutan adalah iman, dan hanya iman yang membuat kita mendapat bagian dalam anugerah Kristus yang memungkinkan kita untuk menurut. Di sini dikasih standar, itu hukum. Seseorang dikatakan benar adalah ketika dia menurut hukum itu. Hukum itu adalah ekspresi kasih Allah. Hukum itu yang mengatur alam semesta ini yang telah dilanggar oleh dosa, itu adalah hukum kasih itu mau Tuhan kembalikan di dalam hati kita. Dan itulah yang dibilang perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian lama, yang mungkin kita tidak banyak yang, saya percaya kita sudah belajar, tapi mungkin ada yang belum tahu. Perjanjian lama artinya hukum itu tertulis di dalam loh batu, tetapi hukum yang perjanjian baru itu adalah hukum tertulis di dalam hati kita. Siapa yang menuliskannya? Itu adalah Kristus, karena dia adalah kegenapan dari hukum itu, yang dari bab 1 sampai bab 6 dia selalu meminta untuk mau masuk dan tinggal. Dan ketika kita terima Kristus tinggal di dalam kita, maka hukum itu akan tertulis di dalam batin kita. Dia yang akan melakukannya. Dan inilah yang dinamakan adalah iman. Ya, iman itu ternyata bukan bikin manusia bebas dari penurutan terhadap hukum. Dengan iman bukan membuat hukum itu tidak penting, tetapi justru hanya dengan memiliki iman ini kita dapat sempurna hidup di dalam penurutan terhadap hukum. Ternyata hanya dengan iman ini kita boleh dikembalikan kepada standar Tuhan, dan standar Tuhan itu adalah menurut hukum, ya. Jadi iman itu bukan membuat hukum itu tidak penting. Iman itu bukan meniadakan hukum. Iman itu bukan membuat hukum itu sesuatu yang berbeda, terpisah, tapi justru di dalam iman yang benar, di dalam penerimaan akan Kristus ini, hukum itu menjadi sempurna di dalam kita. Bukan lagi kita berjuang untuk buat hukum, tetapi ternyata dengan iman, hukum itu tertulis di dalam hati kita. Tertulis bukan hanya sekedar tertulis, tetapi hukum itu akan keluar di dalam kita punya penurutan, dan semuanya oleh karena kasih itu sendiri, yang adalah ujian pemuridan. Jadi bisa kita lihat ya, saya berdoa kita bisa memahami saya punya kata-kata yang mungkin masih banyak kekurangan. Tapi di sini kita lihat kembali lagi bahwa iman ini yang sedang kita pelajari, pembenaran oleh iman. Hanya dengan iman, itu adalah iman siapa sebenarnya? Efesus 4 ayat 5 katakan ada berapa iman? Cuma satu. Efesus 4 ayat 5 katakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi kita sedang tidak membahas imannya saudara Stephen, saudara Wandi, ya imanmu, imanku ya imanku. Mungkin itu hanya pengetahuan kita, tingkat pengetahuan kita akan kebenaran itu berbeda. Tetapi iman yang muncul dari pendengaran akan firman yang benar, mau sedikit saja terang itu kita berikan, itu adalah iman Kristus. Ya, hanya ada satu iman, satu baptisan Kristus, satu juga Tuhan. Tidak ada iman yang lain. Ya, mungkin ada nanti waktu yang lebih banyak kita bisa bahas lebih spesifik tentang iman Kristus. Iman Kristus itu, iman Yesus itu seperti apa, ya? Sehingga pekabaran malaikat ketiga yang selama ini kita harus kumandangkan 3 pekabaran, ya. Tiga pekabaran malaikat itu harus kita kumandangkan. Tapi saudara, pekabaran malaikat ketiga itu yang adalah pembenaran oleh iman. Baca baik-baik di dalam peristiwa akhir zaman. Hamba Tuhan Ellen G. White katakan begini. Begitu banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah sebenarnya pekabaran malaikat yang ketiga itu? Dan saya sudah menjawabnya. Pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya adalah pembenaran oleh iman. Itu pekabarannya. Jadi kita mau kumandangkan pekabaran malaikat ketiga tanpa memahami iman seperti apa sih yang membenarkan kita.
Iman seperti apa yang menyelamatkan kita sampai itu Tuhan suruh dikumandangkan. Dan saudara tahu, kutipan banyak sekali dikatakan, hanya dengan mengkhotbahkan pembenaran oleh iman, nafas hidup dari setiap gereja akan dikembalikan. Saudara lihat, itu terlalu jelas, saudara. Kenapa terlalu banyak kematian rohani di dalam gereja? Itu karena pembenaran oleh iman ini tidak dipahami. Kita diselamatkan oleh iman itu tidak dipahami, ya. Padahal sebenarnya di sini yang Tuhan mau tekankan adalah dengan memiliki iman ini, iman yang dihasilkan oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, itu adalah imannya Kristus, di dalamnya itu satu paket dengan penurutan. Iman yang mau diberikan ini, yang Tuhan suruh sampaikan kepada dunia yang menyelamatkan banyak orang, itu adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Makanya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Berarti itu bukan iman. Ada ya? Mari kita lihat supaya saudara tidak melihat saya hanya berkata-kata sendiri. Ini ada di halaman 104. Mengatakan bahwa iman kepada Kristus akan membebaskan manusia dari kewajiban untuk patuh kepada Allah, itu bukanlah iman, tetapi hanya sebuah asumsi yang takabur. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Selanjutnya, jadi apa itu sebenarnya iman? Mari kita lihat di halaman 108. Supaya kita segera selesai. Iman seperti apa ya yang kita bahas? Itu ada di 108. Jadi ini saudara, itu iman itu sebenarnya. Halaman 108. Ketika kita berbicara tentang iman, ada hal yang harus kita perhatikan. Ada sejenis kepercayaan yang sebenarnya sangat berbeda dengan iman, ya. Jadi kalau kita bahas tentang kepercayaan yang adalah iman itu, kita harus lihat ada lagi kepercayaan yang sebenarnya berbeda dengan iman, yaitu apa? Lihat, keberadaan Allah, kekuasaan Allah dan kebenaran firman-Nya adalah fakta-fakta yang bahkan setan dan para pengikutnya tidak dapat membantahnya. Alkitab mengatakan bahwa setan juga percaya dan gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Perhatikan ini. Tetapi ini bukan iman. Iman bukan hanya percaya pada firman Tuhan seperti yang di atas tadi yang setan juga percaya, tetapi ini poinnya. Tetapi penyerahan seluruh kehendak kita kepadanya, yaitu hati diserahkan kepadanya, kasih yang kepadanya, itulah iman. Bisa pahami? Sehingga saudara, saya tidak punya waktu, tapi baca sendiri di dalam kedua zaman tentang Yesus ada sembuhkan itu anak penghulu yang sakit kemudian mati, lalu Yesus sembuhkan, dan Yesus sembuhkan perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Tolong baca di rumah. Saya percaya Anda punya buku itu, Kerinduan Segala Zaman, ya, jilid 5, Alfa Omega jilid 5, dan baca di situ. Di sana dikatakan jelas ya, seperti apa itu iman yang akan bekerja, yang menghasilkan kesembuhan, yang menghasilkan satu, dan iman itu bergerak, aktif. Makanya dibilang iman hidup. Yakobus bilang, kalau orang bilang orang punya iman tapi tidak ada perbuatan, itu mati. Dan itu enggak usah dihitung sebagai iman. Itu bukan iman, saudara. Itu hanya pengakuan. Jadi iman itu bukan hanya sekedar, oke, saya percaya, lalu sudah, saya begitu saja dengan kehidupan tidak ada perubahan. Tetapi iman yang Tuhan bilang itu adalah apa? Itu adalah penyerahan seluruh kehendak kita kepada Tuhan. Iman yang membuat kasih kita itu berpusat kepadanya. Iman yang akan menuntun kita menyerahkan seluruh kita punya kehendak kepada Tuhan. Lalu kalau kita sudah serahkan dan kita sudah pelajari di pasal yang kelima, di bab kelima tentang penyerahan diri, kalau kita sudah serahkan, itu artinya sudah bukan milik kita lagi, kita punya diri, betul? Ketika kita sudah serahkan kita punya hati, hati kita bukan milik kita, sudah jadi milik Tuhan. Jadi kalau sudah jadi milik Tuhan, maka Tuhan akan melakukan semuanya kehendaknya. Makanya Paulus bilang dalam Galatia 2 ayat 20, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, di mana hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam iman. Ya, lebih tepatnya mungkin baca sendiri. Galatia 2:20 intinya dia hidup tapi Kristus sekarang yang sudah hidup. Dirinya sudah mati. Dan saudara, ketika diri mati ini sebenarnya itu pembahasan yang luar biasa sekali.
Saya baca dalam buku yang judulnya Keduanya Menjadi Satu Daging. Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, jika aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kamu berbuah banyak. Itu adalah arti dari menjadi satu daging. Menjadi satu daging yang digambarkan di dalam hubungan pernikahan suami dan istri itu dalam sekali, dia punya makna. Dalam sekali. Dan harus terjadi ini satu daging ini, baru seluruh kebenaran itu akan sempurna di dalam kita. Hanya lewat apa? Iman. Iman yang akan membuat kita menerima semua anugerah yang dijanjikan itu. Ya, tapi masalahnya iman itu tidak dipahami. Sehingga tidak cukup hanya iman. Ya saudara, iman itu sudah cukup. Karena di dalam iman itu sudah satu paket dengan penurutan terhadap hukum. Karena itu adalah imannya Kristus. Itu pembahasan yang panjang sekali. Tapi kita tidak punya waktu. Intinya sekarang adalah kita sudah paham. Iman yang menyelamatkan itu adalah imannya Kristus yang mengerjakan seluruh kebenarannya di dalam kita. Bagian kita di sini adalah kita menerima ya. Dan kita sudah belajar kalaupun kita menerima semua bisikan roh itu juga adalah hasil dari Roh Kudus. Jadi karena pekerjaan Tuhan terjadi di dalam kita, Tuhan menyelamatkan kita itu bukan di luar kita. Dia menyelamatkan kita itu dalam kita, jadi itu dihitung seperti kita yang buat. Tetapi di dalamnya itu adalah hasil kerja dari Roh Kudus yang terus membujuk kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, memampukan kita untuk berserah. Semuanya itu adalah anugerah Dia. Bukankah keselamatan itu sesuatu yang diberikan betul-betul sebagai hadiah, ya? Puji Tuhan untuk pekabaran pagi ini. Saya tahu pasti mungkin masih ada banyak pertanyaan, tidak apa-apa, saudara. Pertanyaan itu bagus supaya kita mau terus belajar. Jangan pernah merasa puas. Maka pelajarilah sendiri secara pribadi. Carilah orang untuk bisa kita diskusikan. Dan jangan hanya terfokus kepada satu buku. Silakan baca buku ya, Alfa Omega. Baca Alkitab semuanya. Semuanya sama, saudara-saudara. Tidak ada yang bertentangan. Kalaupun ada yang bertentangan, pertentangan itu terjadi karena ada yang satu gelap atau dua-dua gelap. Selama ada sama-sama terang, entah itu terangnya lilin atau terangnya listrik, lampu balon itu berapa watt, terang tidak akan saling bertentangan. Tapi kalau ada saja gelap, satu saja gelap, maka di situ pertentangan terjadi. Makanya saya baca di dalam nasihat kepada pendeta dan pelayan Injil, ketika kita bertemu dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pelajari, seseorang, kamu beda dengan saya, jangan pernah bertengkar, saudara. Tapi yang dilakukan di situ dinasihati adalah dua-duanya harus duduk dan bukalah firman Tuhan, minta rendah hati Roh Kudus tuntun dan buka katanya, mari kita buktikan apa yang tertulis. Kalau Anda bisa buktikan Anda benar, yang salah itu tidak perlu merasa berkecil hati. Dia justru harus bersyukur karena dia tuntun kepada terang yang benar. Dan orang yang dinyatakan benar, dia punya pendapat, tidak boleh juga menjadi sombong dan berbangga diri. Karena kebenaran itu adalah milik Tuhan. Bukan untuk kita saling adu jago. Ya, oke? Seperti itulah iman yang menyelamatkan. Seperti itulah ujian yang Tuhan mau uji sama kita. Apakah kita sudah hidup di dalam penurutan yang benar ataukah semua hanyalah bentukan lahiriah? Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh diberikan kepada kami pagi ini. Kami terbatas Tuhan di dalam memahami kebenaran-Mu, karena kami inilah orang-orang yang terbiasa melakukan dosa. Dosa telah menumpulkan cara pikir kami. Dosa telah merusak cara kerja otak kami. Tapi Tuhan, ada Roh Kudus yang tidak terbatas, yang adalah sumber hikmat, yang berjanji untuk menerangi, untuk menuntun, dan untuk mengajar kami yang bodoh ini. Oleh karena itu, terima kasih banyak. Kepadamu kami mau serahkan diri kami ini untuk diajar, dituntun, sampai kepada pemahaman yang benar, sehingga kami boleh hidup betul-betul satu dengan Kristus. Seluruh kehendak Tuhan, hukum Tuhan itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Satu penurutan yang benar-benar didorong oleh karena kami mengasihi Allah kami, boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, tuntun kami untuk selalu rindu, lapar, haus akan kebenaran-Mu, roti hidup yang menyembuhkan kami dari dosa. Berkati semua kami yang mendengarkan, berkati kami hari ini dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kalau ada saudara-saudara yang punya pertanyaan, silakan ya, silakan mungkin bukan sekarang, tapi ya saya terbuka untuk mungkin diskusi ya, bukan berarti saya menjawab saya sudah tahu semua tidak, tapi mari kita diskusi. Kalau ada yang masih kayak ganjal, belum paham, mari kita boleh boleh kasih kirim pesan atau WA atau apa dan kita bisa cari untuk diskusi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuli. Apa ada yang mau bertanya saat ini? Satu pertanyaan. Mungkin sudah mulai ada yang sudah mulai bekerja ya, sudah selesai libur. Tapi mungkin satu pertanyaan kalau ada yang berarti sudah paham semua. Oh ya, nanti kita Golden moment atau pertanyaan. tulis di golden moment saja apa yang kita telah dapatkan hari ini, itu bisa membantu kita juga untuk saling mengingatkan. Baik, kita akan buka kamera. Mari kita siapkan wajah-wajah terbaik kita. Ya. Siap. 1, 2. Oh. Belum berhasil, ada masalah teknis. Mohon maaf, operator tidak bisa screenshot. Mungkin ada yang bisa backup? Sudah. Ya, 1, 2. 1. Ya. Terakhir 1, 2. Lama dong ini benar. Nggak bisa tuh DP. 1, 1, 2. 2. Nah, masuk. Dah, Backgroundnya 2, 1, 2. 3. Kodenya nggak ada, Bang. Nah. Oke. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi semua. Beraktivitas. Terima kasih. Selamat sore bagi di Colorado. Terima kasih tetap hadir. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Sampai besok. Nah. Bye. 3, 2, 1.